Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat solat jenazah. Solat jenazah lebih utama dulu dilakukan Nabi itu, Pak. Itu jarang Nabi lakukan dulu di masjid di masa Nabi SAW. Ya. Sini disebutkan dalam hadis bahwa banyak Nabi itu salati di pekarangan rumah, karena memang dulu itu luas pekarangannya orang, Pak, karena belum banyak bangunan, sehingga salat itu bukan di masjid dilakukan. Termasuk anna Rasulullah SAW na'a an-najasi. Nabi melakukan na'a itu pengumuman, Pak, untuk melakukan proses pelenjaraan jenazah. Itu namanya an-na', pengumuman. Kalau pengumuman hanya untuk pergi menangis di tempat orang berduka, itu dilarang. Ya, karena dulu di masa jahiliyah ada dua pengumuman. Ada pengumuman untuk pergi paduan suara menangis, itu mirip jahiliyah. Sedangkan kalau pengumuman supaya ada bisa datang mendoakan, ada bisa mengurus jenazah, Nabi lakukan. Jadi pengumuman tentang kematian jika dimaksudkan untuk menolong orang yang bersangkutan, mengurus yang bersangkutan, dan segala kebutuhan orang yang meninggal, itu disunahkan. Tapi jika dikumpul orang hanya untuk datang menangisi, berteriak dan seperti orang paduan suara, itu diharamkan. Ya, itu diharamkan karena meniru cara-cara jahiliyah. Dulu orang itu ada yang disewa, Pak, disewa menangis. Semakin tinggi status sosialnya seseorang, semakin banyak orang disewa untuk menangis, seolah-olah mereka bersedih semua, padahal orang-orang yang disewa. Ketika peristiwa An-Najasi, ini nama gelar di di Habasha, namanya An-Najasi, ya. Fil yaumil ladzi mata fi, ketika hari kematian di dalamnya Raja Najasi itu, raja di Habasha itu, Nabi SAW waktu hijrah, sahabat itu diarahkan ke sana dan sangat mendukung sekali dakwah Rasulullah, dakwah kaum muslimin. Ya, sementara dia adalah di tengah kaum Nasrani. Diperkirakan kaum Najasi ini menerima Islam. Maka ketika meninggal, Pak, Nabi waktu itu di Madinah, sementara An-Najasi ini di Ethiopia, Habasha. Pada saat itu ya belum ada SMS, tetapi wahyu datang kepada Nabi SAW untuk memberitahukan meninggalnya ini Raja An-Najasi. Maka apa Nabi lakukan? Kharaja ilal musalla. Nabi keluar ke tanah lapang, ya, musalla namanya, Pak. Di dulu itu tempat salat ada dua. Semua tempat salat yang bukan masjid itu namanya musalla. Jadi kharaja ilal musalla, Nabi keluar ke tempat salat. Dulu musalla namanya. Kalau tempat salat yang luas dulu itu disebut musalla. Sekarang ada penyempitan makna. Kalau tempat salat yang kecil selain masjid, musalla juga namanya, tetapi yang kecil, itu penyempitan makna. Dulu yang besar dan luas, itu namanya musalla. Sekarang ini musalla biasanya di kantor-kantor atau rumah-rumah kaum muslimin bikin tempat salat, mereka sebut dengan musalla. Ya, menyempit makna ini. Apa yang dilakukan Nabi di situ? Fasaffa bihim, maka mereka bersaf-saf
dengan kaum muslimin yang berkumpul. Ini menunjukkan waktu itu sudah ada Masjid Nabawi, tapi Nabi tidak lakukan di Masjid Nabawi. Jadi boleh bapak-bapak dilakukan salat itu. Kalau memang agak luas kita punya rumah dan halaman, boleh dilakukan di halaman rumah kita. Karena salat jenazah ini intinya doa, Pak. Intinya doa. Ya, makanya salat jenazah tidak ada ruku, tidak ada itidal, tidak ada sujud, tidak ada antara dua sujud, tidak ada syarat. Dia cuma cukup dengan takbir, kemudian berdoa di 4 takbir ini. Dimulai dengan surah Al-Fatihah, kemudian baca salawat dan membaca doa. Di takbir ketiga puncak doa. Takbir keempat itu mendoakan yang keluarga dan orang yang mengurusi, Pak. Mendoakan keluarga dan orang yang mengurusi jenazah itu didoakan di takbir keempat. Ya, seperti Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtinna ba'da. Ya Allah, jangan kau halangi kami mendapatkan pahala atas meninggalnya ini si fulan. Jadi jangan halangi kami dapat pahala, dan jangan kami terfitnah sesudah kepergian almarhum ini. Itu doanya di takbir keempat. Jadi 1 Al-Fatihah, 2 membaca salawat, 3 doa. Sebagaimana kalau kita berdoa, Pak, sebenarnya itu surah Al-Fatihah intinya pujian. Salawat itu pengantar doa kita lebih makbul, dan di takbir ketiga itu doa. Puncak doa itu di takbir ketiga, sedangkan di takbir keempat itu boleh kita berdoa dengan mendoakan yang ditinggalkan, baik keluarganya maupun sahabat-sahabatnya, siapapun yang mengurusi kaum muslimin. Tapi intinya doa itu, Pak, di takbir ketiga. Nah, itu tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak ada itidal, tidak ada duduk antara sujud, tidak ada tasyahud. Cukup intinya tadi itu. Baca Fatihah, intinya pujian. Baca salawat, intinya pengantar doa. Jadi salawat itu, Pak, stempel doa sebenarnya. Salawat itu stempelnya. Sesudah memuji kepada Allah lewat surah Al-Fatihah, karena doa itu jamaah sekalian akan cepat dikabulkan kalau bagus pujian kita kepada Allah. Yang namanya permohonan, kalau Bapak jangankan memohon kepada Allah, sesama manusia, Pak, kalau bagus pendekatan bahasa tak pada manusia, lalu bikin proposal, minta, jangan langsung minta, tapi dahului proposal itu dengan pujian. Itu bahasa komunikasi dalam doa. Tidak boleh langsung itu inti, tapi sampaikan dulu puji-pujian yang ditempati meminta. Itulah surah Al-Fatihah di takbir pertama, kemudian takbir kedua kita baca salawat karena di situ stempelnya. Takbir ketiga baru kita minta doa itu. Dengan cukup bervariasi doa-doanya. Kemudian insyaallah suatu saat, Pak, kami kopikan ini doa-doa yang ada yang bisa. Tapi kau tidak hafal, Pak, minimal satu yang paling butuh di takbir ketiga itu, Allahumma gfirlahu. Kalau tidak hafal, Pak, panjangannya itu saya diulang-ulang. Allahumma gfirlahu, Allahumma gfirlahu, Allahumma gfirlahu, Allahumma gfirlahu. Itu saja diulang-ulang. Intinya Allah ampunilah orang meninggal, ampunilah orang meninggal, ampunilah orang meninggal. Ya, kemudian untuk takbir keempat kita tonseng, ya Allah, jangan kau halangi kami mendapatkan pahala atas orang meninggal ini. Kita tonseng yang punya giliran. Jangan kau halangi kami. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu.